itu harus aktif bertanya gitu ya. Jadi jangan cuma pasif diam aja nunggu penjelasan dokter gitu, jangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada video ini aku mau sedikit sharing tentang USG gitu. Jadi ketika seorang wanita itu udah telat datang bulan dan menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan seperti video yang aku sharing kemarin, kemudian sudah melakukan uji tes pack secara mandiri. Nah, aku udah buat videonya nih ya tentang bagaimana cara menggunakan tes pack. Nah, kemudian menunjukkan hasilnya itu positif. Lalu langkah apa yang bisa diambil? Aku rekomendasikan untuk mengunjungi atau konsultasi dengan dokter spesialis kandungan gitu atau dokter kandungan. Nah, nanti di dokter kandungan itu akan mendapatkan pelayanan untuk melakukan pemeriksaan USG. Apakah wanita hamil itu harus melakukan USG? Ya, gitu. Karena manfaatnya banyak sekali gitu. Nah, berapa kali seorang wanita hamil itu melakukan USG gitu? Jadi menurut anjuran dokter, selama kehamilan minimal seorang wanita hamil itu minimal melakukan atau menjalani 3 kali pemeriksaan USG. Yang pertama pada saat trimester 1, yang kedua pada trimester kedua, dan yang ketiga pada trimester ketiga. Ketika melakukan pemeriksaan USG, baik bumil maupun suami itu harus aktif bertanya gitu ya. Jadi jangan cuma pasif diam aja nunggu penjelasan dokter gitu, jangan. Jadi sebagai bumil dan suami atau dengan partner yang mendampingi itu harus aktif bertanya tentang pemeriksaan USG itu. Karena kalau kita nggak aktif bertanya, dokter itu juga mungkin bingung ya mau bilang apa. Jadi yang dikatakan atau yang disampaikan oleh dokter itu juga sedikit sekali gitu. Pertanyaan pertama yang bisa ditanyakan ketika melakukan pemeriksaan USG adalah berat badan janin gitu. Jadi berat badan janin itu berapa? Kurang, normal, atau kelebihan gitu. Jadi misalnya gini, misal usia kehamilan itu sudah masuk 30 minggu gitu. Ternyata berat badan janin itu masih 0,5 kilo gitu. Itu kan berarti masih kecil ya, jadi masih kurang gitu. Jadi kalau misal lagi usia kandungan udah 30 minggu dan ternyata berat badan janinnya itu udah sampai 4 kilo misal gitu, itu kan berarti janinnya gede banget. Nah, itu juga ada penanganan lebih lanjut. Jadi misalnya kayak nutrisi yang dikonsumsi sama si bumil itu perlu dibenahi atau perlu ada yang dikurangi gitu, atau ada yang perlu ditambah gitu. Jadi yang kedua yang ditanyakan adalah panjang janin gitu. Jadi panjang janinnya berapa? Biasanya pengukur nanti dokter akan bilang nanti di USG-nya di layarnya itu akan kelihatan, oh ini tulang belakangnya, jadi perkiraan panjang janinnya itu sekian senti gitu. Nah, bumil dan pendamping itu tanyakan itu panjang janinnya normal atau tidak dok, sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, kurang atau kelebihan gitu. Jadi tanyakan sedetail mungkin gitu. Yang ketiga, tanyakan tentang organ janin gitu. Jadi selama proses kehamilan, organ-organ janin itu kan juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Jadi selama USG, selama tahap-tahapan USG itu tanyakan organ janinnya itu bagaimana, sudah lengkap, sudah bagus, sudah normal. Misalnya kelengkapannya misalnya kayak tangan, kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki, itu bagaimana, lengkap atau tidak. Misalnya daun telinga, kemudian jantung, kemudian organ dalamnya, tulang belakangnya. Tanyakan organ-organ baby atau organ-organ janinnya bagaimana.
Yang keempat, yang bisa ditanyakan selama proses pemeriksaan USG adalah detak jantung janin gitu. Jadi nanti ketika USG, ketika transdusernya itu diletakkan di abdomen, itu nanti akan terdengar duk, duk, duk. Nah, itu adalah detak jantung si janin gitu. Jadi bumil dan pendamping tanyakan ke dokternya, detak jantungnya bagaimana dokter? Normalkah? Atau terlalu cepat? Atau terlalu lambat? Gitu. Jadi tanyakan juga normalnya itu kisaran angka berapa? Kalau lemah itu tanda-tandanya apa? Kalau terlalu cepat itu gejala apa? Gitu. Jadi tanyakan sedetail mungkin tentang kondisi si janin dalam kandungan. Yang kelima yang bisa ditanyakan adalah posisi ari-ari atau plasenta gitu. Jadi posisi ari-ari ini juga sangat menentukan keadaan janin karena berpengaruh dengan nanti proses persalinan gitu. Posisi si plasenta atau si ari-ari ini ada di atas, kanan, kiri, atau bawah, atau menutup jalan lahir gitu. Kalau misal posisi ari-ari ini menutup jalan lahir, itu kan nanti akan menyulitkan proses persalinan. Nah, jadi si ibu atau si bumil itu bisa mempersiapkan diri sejak dini untuk nanti melakukan persalinan secara sesar. Yang keenam yang bisa ditanyakan adalah ari-ari atau plasenta itu kondisinya bagaimana? Masih baguskah? Terjadi pengapuran atau tidak? Karena selama dalam kandungan asupan nutrisi si janin itu dicukupi oleh si ari-ari ini atau si plasenta ini. Ketika si plasenta itu mengalami pengapuran, maka asupan nutrisi si janin juga terganggu kan. Nah, jadi tanyakan sama dokter ketika melakukan USG kondisi ari-arinya bagaimana, masih baguskah atau sudah mulai ada pengapuran kah. Nah, yang ketujuh yang bisa ditanyakan ketika melakukan USG adalah ada lilitan tali pusar atau tidak gitu. Jadi ini juga penting gitu. Yang ada lilitan tali pusar atau tidak, kalau misalnya ada, posisinya di mana, kemudian berapa banyak lilitannya gitu. Jadi ini juga penting, tanyakan sedetail mungkin gitu. Jadi misal lilitan tali pusar di tangan, oh berarti insya Allah aman gitu. Oh misalnya lilitan tali pusarnya ada di leher, jumlahnya ada 3 gitu. Itu kan nanti juga mempengaruhi proses persalinannya. Yang kedelapan yang bisa ditanyakan adalah air ketuban. Air ketubannya itu bagaimana? Volumenya cukup atau sudah mulai berkurang, kemudian masih jernih atau sudah mulai keruh, tanyakan. Karena air ketuban ini juga di dalam kandungan dia melindungi janin dari benturan-benturan. Jadi fungsi air ketuban ini juga sangat banyak, maka perlu dipastikan kondisinya bagaimana. Yang kesembilan yang bisa ditanyakan adalah posisi janin gitu. Jadi posisi janinnya itu sudah masuk panggul atau belum, posisinya sungsang atau miring atau normal gitu. Jadi tanyakan sama dokter posisi janin itu bagaimana. Kalau yang ke-10, nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh para pasangan suami istri adalah mengetahui jenis kelamin si janin gitu. Bisa juga pingin surprise jadi nggak usah diketahui sejak awal gitu. Atau misalnya mau cewek mau cowok diterima aja, yang penting babynya sehat gitu. Nah, jadi pemeriksaan USG itu manfaatnya banyak banget, dari nomor 1 sampai nomor 10 yang aku jabarkan tadi. Itu ada baiknya setiap USG, apalagi mulai masuk trimester kedua dan trimester ketiga itu ditanyakan lebih rinci, ditanyakan lebih detail. Misalnya kita jadi cerewet, kita jadi banyak tanya, nggak apa-apa, itu hak kita. Sekian informasi sharing dari aku tentang apa saja pertanyaan yang bisa ditanyakan ketika melakukan pemeriksaan USG. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.